Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman pemirsa sekalian. Mungkin banyak di antara teman-teman yang bertanya, pada saat cemas menghadapi COVID-19 yang tidak ada atau belum jelas kapan berakhirnya, kita kalau cemas, gelisah, susah tidur, atau mengalami cabin fever syndrome, sebaiknya kita pergi ke psikolog atau ke psikiater. Saya Dr. Darmawan Purnama, spesialis kedokteran jiwa atau yang biasanya disebut psikiater, mencoba untuk memberikan penjelasan kapan sebaiknya kita ke psikolog atau ke psikiater. Tentunya dalam era pandemik seperti ini, kegelisahan, kecemasan dialami oleh hampir seluruh masyarakat. Untuk itu, biasanya praktisi kesehatan jiwa itu yang bukan hanya terdiri dari psikolog dan psikiater, melainkan juga ada perawat psikiatri, ada pekerja sosial, itu bahu-membahu untuk mencoba memberikan social support kepada masyarakat sekalian, termasuk membuat video-video edukasi seperti ini. Nah, kalau misalkan, kenapa tadi saya katakan praktisi kesehatan jiwa, karena kesehatan jiwa itu adalah sebuah terminologi yang lebih luas. Sedangkan saya dokter yang spesialistik menspesialisasikan diri kepada fungsi jiwa, yaitu fungsi otak yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan kalau psikolog itu adalah ahli jiwa, yaitu lulusan fakultas psikologi yang mempelajari seluk-beluk tentang kejiwaan, fungsi berpikir, berperasaan, berperilaku, karakter, dan mereka sangat ahli dalam menilai atau mengakses, bahkan memberikan suatu tes-tes psikodiagnostik untuk membantu para ahli profesional di bidang kesehatan jiwa lainnya menentukan apakah seseorang ini sudah mengalami gangguan atau masih memiliki gejala-gejala saja. Oleh sebab itu, pendekatannya berbeda. Saya sebagai dokter, pendekatannya adalah selain mempelajari tentang tumbuh kembang yang sehat, yang normal, saya juga terutama untuk mengobati orang-orang yang menderita gangguan, yang terdiagnosis untuk menderita gangguan. Tentunya saya juga bisa mendiagnostik, tetapi kadangkala saya perlu bantuan dalam tim dengan perawat psikiatri, dengan pekerja sosial maupun dengan psikolog klinis untuk mendapatkan gambaran atau hasil tes-tes yang lebih utuh tentang pasien yang mau kita diagnosis atau kita nilai kondisi kesehatan jiwanya. Karena saya dokter, saya boleh memberikan obat. Karena memberikan obat itu butuh suatu tanggung jawab yang sangat besar terkait dengan interaksi obat dan kondisi mental dari penderitanya, juga kondisi kesehatan fisik dari penderitanya. Jadi bisa aja orang dengan darah tinggi, kencing manis, gagal ginjal, kolesterol tinggi, itu menderita gangguan jiwa, dan ketika memberikan obat, saya harus mempertimbangkan hal itu semua. Selain pemberian obat, kami memberikan psikoterapi. Psikoterapi dan konseling juga bisa diberikan oleh psikolog, seperti kognitif behavior therapy, dialektikal behavior therapy, psikoterapi eksistensial, dan macam-macam psikoterapi lainnya. Nah, untuk hal-hal tertentu, konseling juga bisa diberikan oleh guru bimbingan dan konseling, yaitu lulusan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Demikian juga bisa dilakukan oleh pekerja sosial maupun perawat psikiatri dalam sudut pandang asuhan keperawatan yang terkait dengan aspek mental, pikiran, perasaan, dan perilaku tadi. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, tidak usah ragu untuk mencari psikolog klinis atau mencari psikiater di era pandemi ini, terutama apabila sudah mengalami keluhan-keluhan fisik seperti susah tidur, sakit-sakit otot, sakit kepala, sakit badan, kembung-kembung terus, buang air, dan ternyata bukan karena infeksi, boleh datang ke psikiater. Tetapi apabila masih menyangkut masalah komunikasi, misalnya dengan hubungan relasi dengan sesama, dengan pasangan, dengan keluarga, belum ada keluhan fisik, boleh mencari psikolog lebih dahulu. Apabila diperlukan, psikolog akan merujuk ke psikiater, dan kami psikiater akan merujuk ke psikolog jika diperlukan. Jadi teman-teman sekalian, tergantung kebutuhannya, mana yang lebih dulu.
apakah ada keluhan fisik juga yang menyertai, atau ada penyakit fisik juga yang menyertai, atau hanya masalah-masalah tentang pola komunikasi dan interaksi. Sehingga teman-teman sekalian tidak bingung lagi saat ini untuk kapan mencari psikolog atau kapan mencari psikiater untuk mendapatkan bantuan sedini mungkin. Bukan orang gila saja yang datang ke psikiater, kita tidak ada diagnosis gangguan gila, ya. Kalau bercandaan saya, kita bukan dokter orang gila, yang 1/100 gila, 1/10 gila, 1/6 gila, silakan. Maksudnya bukan gila itu dalam artian gila gitu ya, tetapi ada gangguan mental dari yang ringan sampai yang berat, itu silakan. Bahkan untuk yang butuh bagi anaknya, bisa datang ke psikiater anak atau ke psikolog anak dan remaja. Demikian teman-teman, semoga hal ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan tidak ragu dan takut lagi untuk datang memeriksakan diri atau minta bantuan ke psikolog atau ke psikiater. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.